Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di channel Will dan Alkisah. Nah, sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kisah Syekh Maulana Mansyuruddin Cikaduan. Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Sekitar tahun 1651 Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten, dan pemerintahan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Mansyuruddin, dan beliau diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten, kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten. Kemudian berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak, sehingga kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadli. Pada saat berangkat ke Baghdad, Irak, Sultan Maulana Mansyuruddin diberi wasiat oleh ayahnya, apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah menggunakan titik memakai seragam kerajaan, nanti engkau akan mendapat malu, dan kalau mau berangkat ke Baghdad untuk tidak mampir kemana-mana harus langsung ke Baghdad, terkecuali engkau mampir ke Mekah dan sesudah itu langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Mansyuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad sehingga beliau mendapat malu. Di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Sultan Maulana Mansyuruddin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga beliau mampir di Pulau Menjeli di kawasan wilayah Cina, dan menetap kurang lebih 2 tahun di sana. Lalu beliau menikah dengan Ratu Jin dan mempunyai putra 1. Selama Sultan Maulana Mansyuruddin berada di Pulau Menjeli Cina, Sultan Adipati Ishak di Banten terbujuk oleh Belanda sehingga diangkat menjadi Sultan resmi Banten, tetapi Sultan Agung Abdul Fattah tidak menyetujuinya dikarenakan Sultan Maulana Mansyuruddin masih hidup dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Baghdad. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten. Pada suatu ketika ada seseorang yang baru turun dari kapal mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin dengan membawa oleh-oleh dari Mekah. Akhirnya orang-orang di Kesultanan Banten pun percaya bahwa Sultan Maulana Mansyuruddin telah pulang, termasuk Sultan Adipati Ishak. Orang yang mengaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin ternyata adalah Raja Pendeta keturunan dari Raja Jin yang menguasai Pulau Menjeli Cina. Selama menjabat sebagai Sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten, akhirnya rakyat Banten membenci Sultan dan keluarganya termasuk ayahanda Sultan yaitu Sultan Agung Abdul Fattah. Untuk menghentikan kekacauan di seluruh rakyat Banten, Sultan Agung Abdul Fattah dibantu oleh seorang tokoh atau aulia Allah yang bernama Pangeran Buang, Tubagus Buang. Beliau adalah keturunan dari Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua, dari Keraton Pekalangan Gede Banten. Sehingga kekacauan dapat diredakan dan rakyat pun membantu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Mansyuruddin palsu dengan Sultan Abdul Fattah dan Pangeran Buang yang dibantu oleh rakyat Banten. Tetapi dalam pertempuran itu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang kalah sehingga dibuang ke daerah Tirtayasa. Dari kejadian itu maka rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Agung Abdul Fattah dengan sebutan Sultan Agung Tirtayasa. Peristiwa adanya pertempuran dan dibuangnya Sultan Agung Abdul Fattah ke Tirtayasa akhirnya sampai ke telinga Sultan Maulana Mansyuruddin di Pulau Menjeli Cina, sehingga beliau teringat akan wasiat ayahandanya. Lalu beliau pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang ke tanah Banten, beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampunan kepada Allah SWT di Baitullah karena telah melanggar wasiat ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT sampai beliau
mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar syekh di Baitullah. Setelah itu beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan dengan izin Allah SWT beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Kemudian muncul suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya, lalu oleh beliau batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya yang tepatnya di daerah Cibulakan Cimanuk, Pandeglang, Banten, sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama Keramat Batu Kuran. Setibanya di Kesultanan Banten dan membereskan semua kekacauan di sana dan memohon ampunan kepada Ayahanda Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, sehingga akhirnya Sultan Maulana Mansyuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten. Selain menjadi seorang sultan, beliau pun mensiarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan menyiarkan Islam beliau sampai ke daerah Cikoromoi lalu menikah dengan Nyai Sarinten, Nyi Mas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya tersebut beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Sholih, yang memiliki julukan Kiai Abu Sholih. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoi, terjadi suatu peristiwa di mana Nyi Mas Ratu Sarinten meninggal terbentur batu kali. Pada saat mandi, beliau terpeleset menginjak rambutnya sendiri. Konon Nyi Mas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut maka Syekh Maulana Mansyur melarang semua keturunannya, yaitu para wanita, untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyi Mas Ratu Sarinten. Nyi Mas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Cikarae Cimanuk, dekat kampung Lembur Sawah. Sepeninggal Nyi Mas Ratu Sarinten lalu Syekh Maulana Mansyur pindah ke daerah Cikaduen, Pandeglang dengan membawa kodam Ki Jemah. Lalu beliau menikah kembali dengan Nyai Mas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin, Labuan. Pada suatu hari Syekh Maulana Mansyur menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya di tengah hutan Pakuwon Mantiung, Sultan Maulana Mansyuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar bersama kodamnya Ki Jemah. Tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang menghormati, maka sampai saat ini pohon waru itu tidak ada yang lurus. Ketika Syekh sedang beristirahat di bawah pohon waru, beliau mendengar suara harimau yang berada di pinggir laut. Ketika Syekh menghampiri, ternyata kaki harimau tersebut terjepit gima. Setelah itu harimau melihat Syekh Maulana Mansyur yang berada di depannya. Melihat ada manusia di depannya, harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat. Dalam perasaan putus asa, harimau itu mengaum kepada Syekh Maulana Mansyur. Maka atas izin Allah SWT tiba-tiba Syekh Maulana Mansyur dapat mengerti bahasa binatang, karena beliau adalah seorang manusia pilihan Allah dan seorang aulia dan waliullah. Maka atas izin Allah pula lah dan melalui karomahnya beliau Kimaya yang menjepit kaki harimau dapat dilepaskan. Setelah itu harimau tersebut dibaiat oleh beliau, lalu beliau pun berbicara, "Saya sudah menolong kamu, saya minta kamu dan anak buah kamu berjanji untuk tidak mengganggu anak, cucu, dan semua keturunan saya." Kemudian harimau itu menyanggupi dan akhirnya diberikan kalung surat Yasin di lehernya dan diberi nama Si Pincang atau Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam. Ternyata harimau itu adalah seorang raja ratu siluman harimau dari semua Pakuwon yang 6. Pakuwon yang lainnya adalah 1. Ujung Kulon yang dipimpin oleh Ki Mahadewa. 2. Gunung Inten yang dipimpin oleh Ki Bima Laksana. 3. Pakuwon Lumajang yang dipimpin oleh Raden Singa Baruang. 4. Gunung Pangajaran yang dipimpin oleh Ki Bolek Bakjaya. 5. Manjau yang dipimpin oleh Raden Putri. 6. Mantiung yang dipimpin oleh Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam atau Si Pincang. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah di Banten dan sekitarnya, lalu Syekh Maulana Mansyuruddin dan khadamnya Ki Jemah pulang ke Cikaduen. Akhirnya Syekh
Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 dan dimakamkan di Cikaduan, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat dan dikeramatkan.